Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece chapter terbaru ini masih akan banyak menampilkan kilas balik di God Valley. Dari chapter sebelumnya, diketahui bahwa di sana akan diselenggarakan suatu kompetisi berburu, di mana pesertanya adalah Tenryubito dan buruannya adalah penduduk God Valley dan para Buddha. Kompetisi di God Valley itu diselenggarakan 38 tahun yang lalu, yang merupakan tahun yang sama di mana bajak laut Rox melancarkan serangan ke God Valley. Saat kompetisi berburu belum lama dimulai, kelompok bajak laut Rox akan tiba di sana. Rox di Sebek telah mendengar tentang kompetisi itu, sehingga dia memang telah merencanakan serangan besar-besaran kepada para Tenryubito. Tentu semua orang yang ada di God Valley akan terkejut ketika bajak laut Rox datang. Gorosei Saturn yang berada di sana pun akan langsung menghubungi Fleet Admiral Kong untuk meminta bantuan. Sambil menunggu bantuan datang, Gorosei Saturn dan Garling Vigarland akan bertarung melawan bajak laut Rox. Selain Garling Vigarland, sepertinya juga ada beberapa kesatria suci lain yang berada di tempat tersebut, sehingga pertarungan akan berlangsung dengan cukup menarik. Dalam pertempuran tersebut, Garling akan berhadapan dengan Shirohige. Kekuatan yang dia miliki pun akan diperlihatkan. Garling mengonsumsi buah iblis zoan mitologi tertentu dengan wujud seperti kuda. Kuda memang identik dengan para kesatria, mengingat zaman dulu kuda selalu menjadi tunggangan untuk berperang. Dengan begitu, tak aneh apabila Garling sang kesatria suci memiliki kekuatan zoan mitologi yang berkaitan dengan kuda. Ada cukup banyak juga cerita tentang kuda dalam mitos, sehingga salah satunya adalah kekuatan buah iblis dari Garling. Dia memperlihatkan mode awakening kekuatan buah iblis itu, yang mana Garling berubah menjadi manusia kuda dengan awan hitam di punggung. Dalam wujud tersebut, dia juga bisa memegang pedang dengan baik. Garling sangat ahli dalam menggunakan pedang yang dia miliki. Dia mampu melancarkan tebasan-tebasan kuat yang berlapis Haoshoku Haki. Akan dikonfirmasi juga bahwa pedang yang dipakai oleh Garling merupakan salah satu dari 12 Saijo Owazamono, atau dengan kata lain, itu termasuk kelas pedang terbaik. Saat berhadapan dengan Shirohige, Garling sukses memberi luka di bagian dada Shirohige. Shirohige pun memberi perlawanan yang hebat kepada Garling, sehingga pertarungan Shirohige melawan Garling berlangsung dengan sangat sengit. Saat pertempuran terjadi, kapal-kapal angkatan laut mulai berdatangan. Salah satunya adalah kapal dari Garp. Di dalam kapal itu, Garp juga ditemani oleh seorang anak muda yang terlihat seperti marinir baru. Dia adalah anak dari Garp, yaitu Monkey D. Dragon. Pada masa lalu, Dragon merupakan seorang marinir, karena Garp memang melatih dan memotivasinya untuk masuk ke dalam angkatan laut. Dragon sebagai marinir baru, belum tahu banyak tentang berbagai hal. Dia pun bertanya kepada Garp, apa yang sedang dilakukan oleh para Tenryubito di Pulau God Valley. Dengan jujur, Garp menceritakan soal kompetisi berburu manusia yang dilakukan oleh Tenryubito. Dragon pun sangat terkejut dan marah ketika mendengar hal tersebut. Saat tiba di God Valley, Garp langsung melompat ke arena pertempuran untuk bertarung melawan bajak laut Rox. Sedangkan Dragon, pikirannya masih terganggu karena mengetahui tentang perburuan manusia itu. Dia pun bingung dan merasa enggan untuk menolong para Tenryubito di sana. Kemudian, Dragon melihat ada anak-anak yang terkepung oleh kru bajak laut Rox. Anak-anak itu adalah Kuma, Ivankov, dan Ginny. Dragon pun segera menolong mereka. Dia bertarung melawan kru bajak laut Rox dan menang dengan mudah. Itulah pertemuan pertama Dragon dengan Kuma, Ivankov, dan Ginny. Saat menolong mereka, Dragon hanya menggunakan haki dan teknik Ryushoken, sehingga tidak diketahui apa kekuatan buah iblis Dragon. Atau entah saat itu, dia sudah memakan buah iblis atau belum. Sementara itu, Garp dan Rox saling serang. Akan diketahui kekuatan buah iblis Rox di Sebe. Dia sangat ahli dalam menggunakan kekuatan buah iblis itu, dan kemampuan hakinya pun benar-benar hebat. Setelah itu, alur akan berjalan cepat dengan menampilkan berbagai kejadian yang ada di God Valley. Mulai dari para Tenryubito yang berusaha menyelamatkan diri, Garling yang masih bertarung melawan Shirohige, pasukan angkatan laut yang kerepotan menghadapi musuh, hingga Dragon yang sedang bersama dengan Kuma dan kawan-kawan. Kemudian, setelah berbagai kejadian itu, bajak laut Roger pun muncul di sana.
Seperti yang kita tahu, bajak laut Roger juga terlibat dalam insiden God Valley. Rayleigh, Copper Gaban, dan Sigul bertarung melawan Big Mom, Kaido, dan Shiki, sedangkan Roger membantu Garp melawan Rocks di Sebe. Awalnya, Garp tidak mau menerima bantuan dari bajak laut. Namun jika Garp keras kepala, dia tahu itu akan berakibat buruk bagi banyak orang yang ada di sana. Garp pun terpaksa bekerja sama dengan Roger untuk menghadapi Rocks di Sebe. Ada momen di mana Garp memakai Galaxy Impact dan Roger memakai Kamushari untuk melancarkan serangan secara bersamaan kepada Rocks di Sebe. Namun, Rocks di Sebe dalam mode Awakening menahan serangan mereka memakai kedua tangannya. Tanpa memperlihatkan detail selanjutnya dari pertempuran tersebut, Rocks di Sebe akan diperlihatkan kalah dan God Valley porak-poranda. Pasukan tambahan Angkatan Laut pun datang dengan tujuan Buster Call. Semua Tenryubito dievakuasi dan seluruh marinir dipanggil mundur. Bajak laut Roger pun pergi dari sana. Begitu juga dengan para kru Rocks yang masih hidup. Dragon telah menyelamatkan para budak, termasuk Kuma, Ivankov, dan Ginny. Dragon pun memutuskan untuk keluar dari Angkatan Laut dan membentuk pasukan revolusi bersama orang-orang yang dia selamatkan. Sementara itu, rentetan tembakan dari kapal-kapal angkatan laut menghujani God Valley, menciptakan ledakan dan kebakaran besar di mana-mana. Pulau itu pun hancur dan menghilang dari peta dunia. Setelah kilas balik berakhir, cerita tentu akan kembali di Pulau Egghead. Di sana, Sanji yang sebelumnya tidak bisa bergerak akibat kekuatan Gorosei Saturn, akhirnya mampu bergerak kembali. Dia pun menolong Bonnie yang berada dalam bahaya besar, walau Sanji harus terluka saat menolong gadis itu. Franky kemudian juga berhasil untuk bergerak, dan dia bersama dengan Sanji menghadapi Gorosei Saturn. Tentu Gorosei Saturn terlalu kuat untuk mereka berdua, sehingga Sanji dan Franky sangat kewalahan. Untung saja, Luffy pulih kembali dan memasuki mode Gear 5. Luffy pun langsung bersiap untuk bertarung melawan Gorosei Saturn. Namun, saat Luffy berhadapan dengan Saturn, ada ingatan misterius yang muncul dalam pikiran Luffy. Peristiwa dalam ingatan itu sebenarnya tidak pernah Luffy alami, melainkan itu adalah ingatan dari pengguna buah iblis Nika pada masa lalu, yaitu Joy Boy pada abad kekosongan. Ingatan tersebut bisa muncul karena mereka sama-sama pengguna buah iblis Nika, dan pemicunya adalah saat Luffy melihat langsung seorang Gorosei. Dalam ingatan itu, Luffy melihat suatu kerajaan misterius yang sedang dilanda peperangan. Di sana, ada kelima Gorosei yang sedang dalam bentuk perubahan mereka masing-masing. Kerajaan yang dilihat Luffy dalam ingatan tersebut adalah kerajaan kuno. Kilas balik Joy Boy saat abad kekosongan pun akan dimulai. Nah itu tadi prediksi chapter 1096 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.